Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat kepada kalian karena sekarang kalian sudah berada di kelas 9. Pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, untuk memahami materi ini, tentunya kalian harus senantiasa menjaga semangat belajar dengan tekun, disiplin, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini Bapak akan bercerita tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, yaitu masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Pada awal kemerdekaan ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Beberapa di antaranya adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Yang ketiga yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. RMS merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil. Lalu yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta yang dipimpin oleh Saripudin Prawira Negara dan Pence Sumual tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan di Sulawesi. Lalu yang kelima adalah APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil ini merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Lalu yang keenam, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Setelah masa awal kemerdekaan berakhir, masuklah ke masa yang kedua, yaitu masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 45 di masa Orde Lama diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Lalu yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Lalu penyimpangan yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Setelah masa Orde Lama berakhir, masuklah ke masa yang ketiga yaitu masa Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Pada masa ini, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktural seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Pada masa ini pula, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah para partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Kemudian masa yang keempat adalah masa reformasi, yang terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Pada masa reformasi, kondisi kehidupan masyarakat diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Pada masa reformasi, terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, serta vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Anak-anakku, demikianlah cerita atau penjelasan tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Baik, itu saja pelajaran hari ini.
Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang akan datang minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.